Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Pada 22 November 2020, sepenggal video tentang api yang berkobar dari aliran keran air di rumah menarik perhatian netizen di internet. Seorang warga Tiongkok bermarga Wen yang merekam video itu selalu mencium bau aroma yang aneh dari air keran di rumahnya. Karena penasaran, dia pun menyalakan korek api ke dekat keran dan tak disangka api tiba-tiba berkobar dari keran air yang mengalir. Putrinya kemudian memposting video itu di internet, sehingga menarik perhatian netizen dan berkomentar. Menyalakan api dari keran air jelas merupakan fenomena yang tidak normal. Namun fenomena ini tidak hanya terjadi di Tiongkok. Pasalnya fenomena serupa juga pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Pada 10 Desember 2011 lalu, seorang ibu bernama Shirley Erickson dari Greenville, Pennsylvania, AS, juga pernah menyalakan keran dan menyalakan korek api. Seketika api menyulut air yang mengalir. Berikutnya pada 9 Februari 2014, David Art dari Michigan menyalakan keran air di rumahnya dan tampak nyala api dari air keran yang mengalir. Sementara pada 30 Januari 2015, seorang warga di North Dakota, AS, yang tidak diketahui namanya juga mencoba menyalakan api di dekat keran air di rumahnya. Selain itu, nyala api juga berkobar ketika seorang warga lain juga mencoba menyalakan keran air di rumahnya. Ia bahkan memperingatkan dengan keterangan, jangan menggunakan air ledeng ini. Bagaimana mungkin api menyulut air yang mengalir? Ini jelas bukan faktor air, tetapi karena semacam gas yang disebut metana bercampur di dalam air. Dalam 10 tahun terakhir, banyak berita tentang nyala api yang disebabkan oleh metana. Dari mana asal metana? Apakah berbahaya? Mengapa dapat memprediksi bahwa fenomena api pembakaran dari gas metana dan kecelakaan akan meningkat secara eksponensial di masa depan? Berikut mari kita telusuri bersama. Fakta tentang kobaran api yang ganjil. Cerita berawal dari jalan yang penuh grafiti ini. Ini adalah rute 61 ke Centralia, Pennsylvania, AS. Sejak awal 1953, jalanan penuh grafiti yang ikonik ini ditutup selamanya. Alasan penutupannya, saya rasa teman-teman sedikit banyak bisa menebaknya setelah melihat pemandangan ini. Di jalan ini penuh dengan retakan besar di mana-mana. Kepulan asap terus menyembur dari bawah tanah. Jelas ini adalah jalan yang sangat berbahaya. Penduduk setempat telah berjuang keras di kota neraka ini selama 30 tahun sebelum jalannya ditutup. Centralia dulunya adalah kota yang sangat indah. Terletak di utara tengah pegunungan Appalachia dan membentuk sebuah segitiga dengan New York City dan Philadelphia. Hanya butuh waktu lebih dari 2 jam berkendara menuju kedua kota besar ini. Bawah tanah kota ini kaya akan sumber batu bara. Sekitar 1 abad lalu, generasi penambang batu bara telah tinggal di sini dengan menambang batu bara. Seiring kebangkitan ekonomi AS yang berkelanjutan dan kedekatannya dengan lingkaran ekonomi pantai timur, dan dengan kondisi geografis yang unik ini, penduduk kota ini di sini hidup nyaman sejahtera. Pada suatu hari musim semi bulan Mei 1962, sirine di kota tiba-tiba mulai berbunyi. Ada yang melihat lubang tambang tua yang terbakar. Selama itu lubang tersebut telah digunakan sebagai insinerasi sampah. Namun justru karena pembakaran sampah itulah, sehingga memicu kobaran api di lapisan batu bara bawah tanah. Petugas pemadam kebakaran dan pekerja tambang bergegas ke lokasi kebakaran dan memadamkan api dengan air dan tanah liat. Setelah itu mereka berpikir sudah teratasi. Namun kenyataannya, bunyi alarm tidak pernah berhenti lagi sejak dibunyikan ketika itu. Api yang membara menyebar sedikit demi sedikit ke lapisan batu bara bawah tanah. Sementara kondisi lapisan batu bara seperti segaris pemicu yang secara bertahap mengarahkan api ke jaringan seluler bawah tanah yang besar. Antrasit yang berkualitas itu pun mulai terbakar tanpa akhir secara berkesinambungan. Pada titik ini, Anda mungkin merasa aneh. Di bawah tanah tidak ada oksigen. Lalu bagaimana ceritanya batu bara bisa terbakar? Hal ini terkait dengan konsep lain yang disebut gas tambang batu bara. Gas ini juga dikenal sebagai coal bed methane
atau gas metana batu bara, yaitu suatu bentuk gas alam yang berasal dari batu bara. Unsur utamanya adalah metana. Gas metana tidak berwarna, tidak berbau dan sangat mudah terbakar dan meledak. Metana itu sendiri tidak beracun, tetapi dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan mati lemas dan bisa berakibat fatal pada kasus yang parah. Justru karena karakteristik metana yang mudah terbakar ditambah dengan retakan tanah yang akan membawa oksigen di permukaan ke dalam lapisan batu bara, sehingga menghasilkan api dalam tanah ketika kedua fase ini menyatu. Setelah beberapa tahun, semua lapisan batu bara bawah tanah di seluruh Sentralia dan sekitarnya akan sepenuhnya terbakar karena bawah tanah penuh dengan gas berbahaya. Pemerintah setempat memasang alat pemantau gas metana dan gas karbon monoksida di setiap rumah tangga. Menurut statistik pemerintah kota, ada lebih dari 1.800 titik api di kota. Sejumlah besar aroma bau belerang yang menyengat memenuhi langit di atas kota. Pada 90 meter di bawah tanah, suhunya mencapai lebih dari 700 derajat. Suhu ruang bawah tanah penduduk kota sangat tinggi, bahkan bisa lebih dari 30 derajat di musim dingin. Air tanah mencapai 40 atau 50 derajat saat diangkat ke atas. Anda bisa langsung mandi tanpa perlu memanaskannya. Tentu saja bagi mereka yang tinggal di negeri 4 musim. Karena batu bara di tanah terus terbakar, sehingga tanah di seluruh kota terus terperosok ke bawah, dan lubang besar yang retak sewaktu-waktu terkadang akan menelan anak-anak. Selama 20 tahun, pemerintah setempat telah menganggarkan lebih dari 7 juta dolar AS ketika itu, merancang sejumlah solusi, mengorganisir pasukan untuk memadamkan api, termasuk menutup lubang, mengisinya dengan pasir dan kerikil, mengosongkan lapisan batu bara yang terbakar, membangun parit, dan menuangkan air ke dalam lubang tambang dan sebagainya. Tetapi semua cara yang diterapkan gagal. Hingga tahun 1982, orang-orang akhirnya menyerah pada upaya untuk memadamkan api, hanya bisa membiarkan api dalam tanah terus menyala. Saat itu kota kecil yang indah itu berubah menjadi api neraka di bumi dan sepenuhnya tidak bisa dihuni lagi. Para ahli memperkirakan bahwa kobaran api dalam tanah akan menyala selama lebih dari 200 tahun sebelum akhirnya padam. Karena tak berdaya, pemerintah negara bagian terpaksa mengalokasikan lebih dari 40 juta dolar AS atau setara dengan lebih dari 800 juta dolar AS sekarang untuk merelokasi lebih dari 3.000 penduduk di kota itu. Sebuah kota yang awalnya indah, tempat lahir dan tumbuh besar beberapa generasi itu pun lenyap karena pembakaran sampah. Inilah bahayanya gas metana. Pada 22 April 2016, Sungai Kandemin di Queensland, Australia, seorang pria bernama Jeremy Buckingham melihat gas yang mendidih di mana-mana di permukaan sungai. Buckingham ini sangat eksploratif. Tak disangka dia bahkan mendayung perahu ke saluran udara dan menyalakan korek api di permukaan sungai. Api berkobar seketika saat dinyalakan. Meskipun bernyali dan ceroboh, tapi nyawanya cukup besar. Bagi kita cukup menikmatinya sebagai tontonan, jangan ditiru. Lantas mengapa air sungai bisa terbakar? Karena gas metana yang terus menyembur dari bawah dasar aliran sungai yang retak. Lapisan gas metana mengapung di permukaan sungai karena jumlahnya yang besar. Metana dapat menyebabkan ledakan bukanlah yang paling mengerikan. Yang paling dikhawatirkan adalah metana-metana ini akan mencemari atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca yang serius. Para ilmuwan telah meneliti emisi metana yang berlebihan sebagai salah satu faktor utama perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir. Pada 21 Desember 2019 lalu, sekelompok pemuda Amerika ke desa Derwezi, Turkmenistan untuk merekam suasana pemandangan lubang neraka. Kobaran api di dalam lubang bahkan bisa menerangi malam hari di sekitarnya. Bagaimana lubang api ini terbentuk? Pada tahun 1971, ketika ahli geologi mengebor di desa ini, mereka secara tidak sengaja melubangi reservoir gas alam bawah tanah. Akibatnya permukaan tanah retak dan membentuk lubang besar dengan diameter 70 meter. Ahli geologi pada waktu itu sudah memiliki pengetahuan tertentu akan perlindungan lingkungan. Menurut mereka, metana yang bocor akan mencemari atmosfer, jadi mereka menyalakan api dengan maksud membakar semua metana di dalam lubang tersebut.
Namun tidak ada yang menyangka kobaran api itu akan menyala selama lebih dari 50 tahun. Pemerintah Turkmenistan awalnya ingin menutup lubang api ini, tetapi karena kesulitan teknis dan biaya yang besar, proyek ini belum juga direalisasikan hingga kini. Lubang neraka adalah kasus kebocoran tambang gas metana yang khas. Berapa lama bisa terbakar? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Berikut ini adalah serentetan kasus kebocoran metana yang sering terjadi di seluruh dunia. Di Alaska, Amerika Serikat, tundra Kanada, dan daerah dingin di Eropa Utara, semakin banyak orang yang mengunggah video tentang gas metana di bawah lapisan es. Mereka bermain sambil bersenang-senang melubangi permukaan es, mencoba menyalakan gas metana. Tetapi kenyataannya, metana di atmosfer kita ini benar-benar telah melampaui batas normal. Pada 14 Januari 2020 di Gas Asia Summit 2020 di Beijing, Tiongkok, David Allen, seorang akademisi dari Akademi Teknik Nasional Amerika, memberikan satu set data terkait masalah utama metana. Metana tidak bisa hilang di atmosfer. Bahkan meski setelah 20 tahun emisi gas buang, namun efek pemanasan dari per kilogram metana masih 84 kali lipat dari karbon dioksida dan mencapai 28 kali lipat dari karbon dioksida seabad kemudian. Metana sangat berbahaya dan keberadaannya dalam jangka panjang di atmosfer merupakan masalah yang lebih kompleks dan rumit. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan kerap menyebutkan tentang ledakan metana di lingkaran Arktik karena meningkatnya pencairan es di segenap lapisan tanah beku kutub utara. Gas metana akan mendorong lapisan tanah dan membentuk lubang-lubang besar setelah ledakan. Ada yang pernah mempertaruhkan nyawanya untuk mengabadikan kawah metana di bawah padang rumput di lingkaran Arktik. Dari layar video, tampak kawah ini mengambang dan padang rumput di atas seperti mengambang di atas air. Masing-masing dari kawah ini akan melepaskan sejumlah besar gas metana pasca ledakan. Ditilik dari tingkat pemanasan global saat ini, kemungkinan besar pada tahun 2030 mendatang tidak akan lagi ada area es musim panas di kutub utara. Hilangnya lapisan es menandakan kebocoran gas metana meningkat dan peningkatan metana di atmosfer mendorong peningkatan efek rumah kaca. Sebuah bencana ekologi skala besar sedang mendekati manusia selangkah demi selangkah. Saat mengumpulkan materi untuk episode video ini, pemandangan di rute 61 Centralia selalu terlintas di benak di mata ketiga. Penduduk di sana tidak tahu bagaimana melampiaskan kesedihan, keluhan, dan ketidakpuasan mereka. Karena itu, ribuan orang berbondong-bondong menorehkan gambar grafiti di rute 61 yang ditinggalkan. Ini adalah cara katarsis yang mereka lampiaskan, yaitu pelepasan emosi atau keluh kesah yang tersimpan di dalam batin. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Harga kelapa kopior minimal 10 kali lipat dibandingkan harga kelapa biasa. Petani pun tahu betul perbedaan ini. Hanya masalahnya mereka tidak tahu bagaimana cara membudidayakannya. Namun rakit kelapa menjadi kopior semua nyaris 100%. Kita subkultur atau ganti media yang baru. Patan pelandat ini Pak, pengaturan suhunya seperti apa? Ya, dan jadi di lab, begitu ya, mungkin pasti berpengaruh ya Pak ya? Ya, jadi lingkungan di lab itu lingkungan yang terkontrol. Jadi kita atur suhunya 25 sampai 26 derajat Celcius dengan pencahayaan lampu TL. Untuk yang tabung selama besar ya? Di tabung besar. Cairan hitam ini bukan media sembarangan, melainkan media yang menjadi prasyarat tumbuhnya kelapa kopior hingga nyaris 100%. Dikarenakan keunikannya inilah, formula ini dirahasiakan Lin Haki sejak 1997. Kelapa kopior adalah plasma nutfah atau tumbuhan asli Indonesia yang tidak ada duanya di negara lain. Mungkin inilah salah satu dari sekian banyak karunia dari Yang Maha Kuasa pada bangsa ini.
Yang menjadi ciri khas dari kelapa kopior ini adalah dagingnya yang terlepas secara sendiri begitu ya Pak ya, dari batok kelapanya. Berbeda dengan kelapa-kelapa lain, sehingga daging dari kelapa kopior ini sudah berbentuk remah ketika dibuka. Jadi di sini ini adalah tahap 3 atau tahap di bawah ditempatkan selama 6-8 minggu. Itu juga tergantung percepatan pertumbuhan. Setelah 8 minggu maksimal kita pindah ke full cahaya dan full hujan atau di main seri MN. Jadi udah nggak pakai waring lagi. Udah, iya. Perbedaannya secara morfologi, tipe genja itu dia itu pendek atau slow growth ya, meningginya itu lambat. Dan dia untuk masa reproduktif atau masa generatif dia itu lebih cepat. Dia 3 tahun sudah berbunga dan berbuah. Jika kita lihat masih pendek-pendek dia berbuah. Kalau yang tipe dalam, seperti yang tipe dalam, dia berbuahnya umur 5 tahun. 5 tahun baru berbuah. Gitu. Dan dia buahnya lebih besar-besar. Kalau genja buahnya kecil-kecil, namun jumlah buah per tanda lebih banyak. Jadi untuk genja buah seukuran segitu sudah bisa dipanen? Bisa, sudah bisa ya. Pasar kelapa kopior saat ini memang masih terbuka lebar. Karena itu, sungguh sayang jika kekayaan intelektual yang fenomenal ini tidak diindustrialisasikan. Ada harapan besar kami, teknologi sudah dihasilkan. Kalau ini tidak sangat terbuka untuk melakukan kerjasama penanaman kelapa kopior, dan kami juga sedang merintis pasar. Kita sedang merintis pasar sehingga berapapun yang petani tanam, berapapun yang industri tanam, itu sudah ada pasarnya. Karena khas Indonesia dan sudah bisa dimasalkan, kelapa kopior adalah harta karun yang bisa memakmurkan masyarakat kita. Jika terus dikembangkan, bukan mustahil kelapa kopior ini juga akan menjadi ikon bangsa dan bahkan kuliner dunia.